cium nih semuanya kayak lo. Shalom semuanya. Shalom. Gimana nih kabarnya? Baik. Kemarin ibu ngasih tugas film apa? Forrest Gump. Nah, jadi kemarin ibu ngasih kita tugas untuk menonton film Forrest Gump yang diperankan oleh Tom Hanks. Dia kena corona, Bu. Oh iya benar, kamu update banget ya. Jadi sekarang kita mau menganalisis film yang sudah kita tonton bersama-sama kemarin. Ya. Sekarang ibu mau tanya siapa yang bisa menjawab alur dan penokohan dari film itu? Saya, Bu. Oke, ini silakan maju biar kita dengerin sama-sama. Jadi, Bu, film Forrest Gump itu menggunakan alur maju mundur, Bu. Oh, ini saya ada catat, Bu. Dia itu menggunakan alur maju mundur. Jadi sutradaranya itu Robert Zemeckis, Bu. Oke. Terus bukan. Jadi film ini tuh, Bu, diambil dari sebuah novel dan karya Winston Bloom yang ditulis tahun 1986, Bu. Terus jadi ceritanya itu, Bu, saya ceritain aja dulu alurnya atau langsung penokohannya aja. Boleh, terserah kamu. Mau dari mana dulu? Oh, jadi di film Forrest Gump ini, Bu, terdapat 5 tokoh besar yang kita ambil. Yang pertama itu ada Forrest Gump-nya sendiri. Jadi Forrest Gump itu punya tokoh, dia tuh tokoh yang baik, tulus, tapi dia bodoh, Bu. Terus ada Mrs. Gump, itu ibunya Forrest Gump. Jadi ibunya ini tuh sosok yang keibuan, namanya juga ibu-ibu. Terus dia juga tuh pantang menyerah karena dia selalu mengusahakan yang terbaik buat si Forrest. Lalu ada si Jenny. Jenny ini teman pertamanya Forrest Gump waktu masih di sekolah. Jadi Jenny ini pintar, ambisius, dan pantang menyerah untuk mencapai apa yang dia impikan. Lalu ada Letnan Dan. Jadi waktu Forrest di militer, dia punya komandan namanya Letnan Dan. Letnan Dan ini seorang yang pesimis, tapi dia juga motivator yang baik. Lalu ada Buba. Buba itu temannya Forrest Gump waktu di kemiliteran. Buba ini baik, tulus, tapi dia cerewet banget gitu. Lalu kalau dari alur ceritanya sendiri, jadi penokohan-penokohan ini dapat dilihat di teman-teman kita di kelas. Forrest Gump kayak Kelvin, Mrs. Gump kayak Rachel, terus Letnan Dan kayak Chandika, Jenny kayak Maeve yang ambisius, terus si Buba kayak yakin, baik tapi cerewet karena dia selalu mengganggu saya. Terus alur ceritanya itu jadi film ini tuh dibuka dengan seorang Forrest yang lagi duduk di taman. Terus di pangkuannya itu ada sekotak coklat. Terus dia flashback gitu, kenapa alurnya maju mundur, karena dia mengingat kembali masa-masa yang dulu. Dia mengingat waktu masih kecil, dia terlahir dengan IQ yang cuma 75. Makanya dia tuh nggak bisa nopang tubuhnya sendiri. Sampai karena itu juga dia nggak bisa diterima di sekolah formal. Makanya mamanya tuh berjuang keras agar dia diterima. Terus di hari pertama dia masuk sekolah, dia naik bus nih, Bu. Terus di bus itu dia ketemu sama si Jenny yang cuma salah satunya yang pengen jadi temannya. Terus di sekolah itu dia sering dirundung, makanya setiap dia dirundung jadi suruh dia lari. Akhirnya dia jadi jago lari karena keseringan dirundung dan keseringan lari juga. Terus karena dia jago banget lagi, dia direkrut deh sama kemiliteran. Habis itu dia ini baik banget, dia dikirim ke Vietnam. Di Vietnam itu mereka yang ngikutin perang, terus mereka diserang. Tapi sebenarnya teman-temannya itu udah gak ada selamat, tapi dia tetap berusaha untuk nyelamatin teman-temannya. Lalu dia berusaha juga untuk nyelamatin Buba, tapi Buba nggak selamat. Akhirnya dia cuma berhasil nyelamatin Letnan Dan doang. Padahal Letnan Dan kakinya juga udah nggak bisa ditolong lagi. Makanya Letnan Dan jengkel banget sama si Forrest ini. Akhirnya mereka semua tuh dikirim ke rumah sakit. Di rumah sakit si Forrest Gump ini menemukan keahlian barunya, itu bermain pingpong. Dia jago banget main pingpong sampai akhirnya dia ikut kejuaraan nasional. Terus akhirnya karena dia ingat sama cerita-cerita Buba, karena Buba itu cerewet, dia ingat sama cerita Buba. Buba itu pengen punya perusahaan udang. Akhirnya si Forrest dari uang tabungannya dia ninggalin semuanya, militer, pingpong, lari-lari gitu dia ninggalin. Terus dia nyari si udang-udang ini. Awalnya semua orang tuh ngetawain dia, semua orang anggap dia gila karena nyari buat perusahaan udang mencari udang di laut yang sebenarnya nggak ada udangnya, tapi dia selalu percaya. Akhirnya dia sukses dengan perusahaan udang itu. Terus dia nggak nikmatin hasil kesuksesannya dia sendiri, tapi dia berbagi sama keluarganya Buba. Terus dia karena udah sukses banget sama perusahaan udangnya itu, ya udah dia ninggalin aja. Terus dia pengen lari-lari lagi karena dia kejar Jenny tapi nggak dapet. Akhirnya dia
lari, dia mengelilingi Amerika Serikat selama 3 bulan. Terus dia terkenal banget Bu akhirnya. Habis itu Jenny lihat dia di TV, terus Jenny bilang, ayo kita ketemuan, katanya gitu kan. Jadi ya udah Jenny ngasih alamatnya dia. Terus di cerita itu kembali lagi ke masa sekarang, dia nunjukin ini loh alamat yang Jenny kasih ke aku, yang makanya aku harus naik bus. Terus kata orang yang cerita sama dia, ini alamatnya di ujung jalan, kamu nggak perlu naik bus kalau kayak gini. Akhirnya udah dia berjalan kaki ke tujuan itu. Terus dia ke rumah Jenny, di sana ada anak kecil. Terus kata dia bingung kan, terus kata si Jenny gini, anak kecil itu punya nama yang sama kok kayak bapaknya, siapa namanya, Forest. Dan ternyata itu anaknya Jenny sama Forest, tapi Forest kecil ini Forest yang pintar. Ya udah, terus akhirnya mereka berdua melangsungkan pernikahan, si Jenny sama si Forest. Tapi pernikahan itu gak lama karena si Jenny meninggal karena sakit kanker. Itu Bu. Oke, beri anyone clap. Hari ini ternyata sangat mendalami sekali. Pasti kamu nontonnya sampai habis. Iya dong Bu. Oke, sekarang setelah kita tadi mendengarkan alur dan penokohannya, Ibu mau menilik lagi lebih dalam. Kemarin kita juga udah belajar filsafat kan. Jadi filsafat itu ilmu yang mencari sebab, akibatnya, terus pandangan apa yang terdapat di dalam film itu. Waktu kalian nonton film itu, kira-kira kalian punya pemikiran nggak? Film itu tuh punya pandangan apa? Nur, kamu tahu jawabannya? Tahu. Oke, sekarang Nur yang akan maju ke depan dan menjelaskan jawabannya. Terima kasih Bu. Nah, jadi Bu, saya melihat bahwa filsafat dalam film ini adalah postmodernisme. Kenapa? Karena postmodernisme itu adalah melawan filsafat modernisme. Nah, dalam filsafat ini muncul pada tahun 1930. Dia benar-benar melawan modernisme karena kita melihat bahwa modernisme itu suatu paham yang percaya bahwa suatu hal bisa dikatakan maju, bisa dikatakan hebat, bisa dikatakan baik apabila dia memikirkan secara baik, gitu. Pemikirannya bagus dan bukan karena keinginannya sendiri. Tapi kalau kita melihat postmodernisme, pemikiran itu akan digantikan oleh keinginan dia. Penalaran itu, yang penalaran pada modernisme itu akan digantikan oleh emosinya dia. Jadi tidak semuanya itu dalam postmodernisme ini adalah keinginan, emosi. Nah, begitu Bu. Terus pada postmodernisme ini seperti yang kita lihat dalam film Forrest Gump itu kan terlihat bahwa Forrest Gump sebagai tokoh utama dia sebenarnya dia itu orangnya idiot gitu. Dia tidak seperti anak-anak yang lain, tetapi karena dia sudah didasari bahwa segala sesuatu keinginan dia pemikiran dia sudah digantikan oleh keinginan dia. Misalnya ketika Forrest Gump berlari, tapi dia nggak tahu dia sebenarnya berlari untuk apa, itu hanya keinginan semata. Dia nggak memikirkan lebih dalam itu untuk apa, tujuannya apa, tapi dia hanya berlari sampai dia udah tua gitu. Sama dengan ketika Forrest Gump membantu orang, dia membantu orang itu hanya keinginannya doang. Dia tidak mengerti itu sebenarnya untuk apa, begitu Bu. Jadi itu filsafat dalam film ini. Oke, Nur, terima kasih untuk infonya. Bagus banget ya. Jadi benar pandangan yang Nur bilang itu, kalau film Forrest Gump ini mengandung filsafat postmodernisme. Kita bisa lihat kan kalau keinginannya digantikan oleh emosi, betapa emosinya Forrest Gump itu sangat kuat untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Terus dia juga moralitas digantikan oleh relativisme karena dia selalu melakukan kebenaran. Nah, kalau kita lihat dari kacamata Alkitabiah teologi, siapa yang mau jawab? Saya Bu, Oke. karena mama saya itu pelayan Tuhan Bu. Oke. Saya jawab Bu. Oke, coba Wenisa. Saya balik ya, Bu. Iya, silakan Wenisa jawab. Oke Bu, jadi secara teologi Bu yang saya tahu tentang film Forrest Gump setelah saya menontonnya, jadi ibu saya ngajarin saya Bu. Jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak. Di sini Bu kita bisa lihat Bu, kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dunia. Jadi segala sesuatu di dunia dari hal kecil pun itu hanya Allah saja Bu yang berdaulat atas dan menghendaki apapun yang ada di dunia ini. Jadi Allah berdaulat mutlak
untuk melakukan segala kehendaknya kepada seluruh ciptanya. Ciptanya itu siapa? Kita, Bu. Jadi Forrest Gump itu adalah ciptaan Tuhan juga, Bu. Tetapi di film tersebut Forrest Gump diperlihatkan bahwa dia tidak percaya dan tidak menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Jadi dia mengandalkan apa, Bu? Dia hanya mengandalkan pikirannya sendiri, apa yang dianggapnya benar, ya udah dia lakuin aja begitu. Jadi karena saya tiap hari baca Alkitab, Bu, saya ingat nih di Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa ayat ini menyatakan bahwa sumber kebenaran itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah, apa? Itu adalah Alkitab, dan itu adalah Allah. Jadi Allah itu adalah sumber kebenaran itu sendiri. Terakhir, Bu, saya juga mau menekankan bahwa kekristenan itu mengajarkan untuk kita hidup mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Allah. Jadi Allah lah yang memegang kuasa terhadap hidup kita. Dan tapi ini sangat berbeda dengan apa yang diperlihatkan di film Forrest Gump, seperti saat ibunya ingin menyekolahkan si Forrest Gump. Dia melakukan apapun padahal itu adalah dosa. Jadi dia tidak menyerahkan hidupnya pada Allah. Jadi dia benar-benar tidak percaya akan rancangan Tuhan itu, karena mungkin dia melihat anaknya yang mungkin cacat fisik. Nah, dia nggak percaya, Bu, sama Allah. Dia nggak percaya sama rancangan Allah. Jadi dia mengambil apa yang menurut dia benar. Jadi dia melakukan itu gitu, Bu. Oke, Nisa, terima kasih jawaban yang baik ya. Beri Nisa clap. Nah, dari tadi kita udah belajar filsafatnya apa, teologisnya apa. Sekarang kita sampai ke dampaknya, implikasinya dari film ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Film ini menggambarkan keseluruhan hati dan perjuangan seseorang yang mau bekerja keras di tengah kekurangan yang dialami. Namun jangan sampai rasa haus kita menggeser kedaulatan Allah dalam hidup manusia. Tadi kalau sungguh-sungguh bekerja keras bagus nggak? Bagus kan? Ya. Tapi seperti yang Nisa bilang tadi, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan dan nggak menyerahkan, salah atau benar? Salah. Jadi kita juga harus menyerahkan hidup kita sama Tuhan ya. Yang kedua, bareng lagi ya bacanya. 1, 2, 3. Betapapun hebatnya seseorang itu, kalau ia tidak bersandar pada Kristus sebagai satu-satunya kebenaran, maka hidupnya akan sia-sia. Kalau kita nonton di film Forrest Gump, dia udah berusaha keras, lari, melakukan segala sesuatu. Kalau kita lihat Forrest Gump bahagia atau enggak sih? Enggak, Bu. Enggak. Dia nggak tahu ngaku. Kenapa, Nur? Dia nggak mengerti buat apa dia melakukan itu. Dia nggak mengerti. Saya, Bu. Kenapa, Wen? Dia itu seperti tidak memiliki tujuan hidup, Bu. Karena Dia dia tidak nggak bersandar pada Kristus, Bu. Jadi dia nggak punya tujuan hidup. Padahal dia udah bekerja keras, Bu. Bagus, Nur sama Wenisa, bener ya. Jadi meskipun si Forrest Gump udah berusaha keras, banyak medali, banyak penghargaan, tapi hidupnya tuh sebenarnya nggak ada tujuan karena dia nggak sungguh-sungguh bersandar sama Kristus. Yang ketiga, 1, 2, 3. Jangan pernah menyerah, sebab kita tidak pernah tahu kemampuan kita seberapa besar kalau kita tidak mencobanya. Jadi seperti yang Forrest Gump, meskipun dia benar, meskipun dia ada kekurangannya, tapi dia tetap mendorong diri dia untuk maju. Jadi kita nggak boleh kalah ya sama Forrest Gump ya, Forrest Gump ya anak-anak. Iya, Bu. Selanjutnya yang terakhir, jadi kesimpulan hari ini, Ibu minta Wenisa membacakannya. Jadi sebagai manusia kita memang harus melihat segala sesuatu dengan berbagai macam kacamata dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Namun jangan sampai kita terjerumus dengan sikap kompromi dalam menghadapi situasi-situasi di dunia yang telah menyimpang dari ajaran firman Allah. Oke, semuanya paham anak-anak? Paham, Bu. Ibu, saya tahu, Bu. Berarti kan dalam film Forrest Gump ada hal baik dan